Halo Sobat Indi, ketemu lagi di channel Indi Driver. Bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu di tengah pandemi Corona yang belum juga berakhir ini. Kali ini saya akan membuat vlog tentang sebuah mobil yang bisa dibilang adalah raja di kelasnya, namun disuntik mati atau penjualannya dan pembuatannya di tahun ini tidak lagi diteruskan. Apa itu? Ini dia Honda Jazz generasi ketiga tipe CVT RS tahun 2017. Honda Prospect Motor memasarkan Honda Jazz di Indonesia mulai tahun 2004 hingga tahun 2020. Honda Jazz ini sudah tidak diproduksi di Indonesia dan pemasarannya hanya sampai di unit yang masih tersisa. Padahal Honda Jazz ini adalah sebuah mobil yang sangat populer di Indonesia. Penjualannya dari tahun 2004 sampai 2020 sekitar 328.500 unit lebih. Namun pada tahun 2021 ini sudah tidak dijual lagi dan digantikan oleh Honda City Hatchback. Sayang sebenarnya. Dan di depan ini adalah Honda Jazz generasi ketiga. Ini yang facelift tahun 2017 tipe CVT RS. Kalau kita lihat modelnya ini cantik dilihat dan terkesan sporty. Jika dibandingkan dengan generasi kedua, maka Honda Jazz yang berkode GK5 ini bodinya terlihat semakin membulat. Namun terlihat futuristik dan agresif. Untuk yang tipe facelift ini atau yang Honda Jazz facelift ini gearnya itu udah terlihat berbeda. Ada garis chrome di atas dan di bawahnya ini. Ini yang membedakan dengan pre-facelift. Lampu utamanya itu juga sedikit berbeda, sudah menggunakan LED tapi multi reflektor, bukan proyektor lagi. Lampu sennya masih belum biasa dan di sini ini ada DRL. Nah, bumpernya juga sedikit berbeda, terlihat lebih agresif, lebih sporty. Kalau kita lihat di sini fog lamp itu garis-garisnya itu terlihat lebih kaku gitu, lebih besar juga. Fog lamp masih fog lamp biasa dan di sini di bumper bawah ini semacam serat karbon palsu gitu. Kita lihat mesinnya dulu. Nah, ini dia. Mesinnya ini masih sama dengan Honda Jazz sebelumnya. Ini mesin 1500 cc SHAC, powernya itu 120 PS, sedangkan torsi maksimalnya itu 145 Nm pada 4600 rpm. Jadi kalau di kelasnya ini memang di atas kertas ini memang paling besar. Nah, kalau kita lihat dari samping ini juga garis-garisnya masih terlihat agresif, terutama di sini ada semacam lekukan memanjang dari fender depan ini hingga ke lampu belakang. Rodanya ini menggunakan ring 16 dengan profil ban 185/55. Namun sayang di sini ini roda belakangnya ini belum menggunakan cakram, tapi masih menggunakan tromol biasa. Tampilan belakangnya juga keren, terlihat cantik. Ini lampunya cukup besar sekali. Ini saya suka dengan bentuk lampunya Honda Jazz ini. Untuk lampu belakang ini LED, tapi yang lampu sen sama seperti depan itu masih bolam biasa. Ini ada garis chrome di belakang ini. Spoilernya juga cukup besar, cukup keren. Ada high mount stop lamp. Nah, bumper belakangnya ini seperti ada lubang angin ya. Ini terlihat semakin sporty, tapi ini bukan lubang angin beneran karena ini tidak ada lubangnya. Kalau soal bagasi, Honda Jazz itu nggak diragukan lagi lah kemampuannya menampung barang-barang. Ini sangat luas sekali. Bisa dibilang yang terluas di kelasnya. Ini sangat luas sekali. Apalagi kalau misalkan ini kita lipat ini kan. Dan ini pelipatannya itu sangat mudah sekali. Tuh, tinggal ditarik ini, langsung terlipat. Dan kita akan mendapatkan sebuah ruang belakang yang sangat lega sekali. Ini bahkan bisa untuk membawa sepeda gunung itu bisa masuk ke sini. Roda cadangannya tersimpan rapi di bawah sini. Tinggal tarik aja. Tuh, ada toolkit sama roda cadangan. Jok belakang ini bisa menampung 3 penumpang. Ini buka aja biar agak terang. Nah, ini cukup lega banget. Kalau kita lihat ini legroomnya ini posisi mengemudi saya tadi. Dan ini cukup, bukan cukup, ini sangat lebar sekali. Ini lebih dari 25 cm jaraknya dari lutut saya. Jadi kita bisa selonjoran dengan nyaman sekali. Nah, dan ini ada headrestnya. Headrestnya hanya ada 2. Jadi untuk penumpang yang kelima yang di tengah sini ini nggak dapat headrest. Cukup nyaman sih. Posisi duduknya juga cukup nyaman. Kita coba di sini. Nah, kalau duduk di tengah sini ini baru
nggak nyaman ya. Selain nggak ada headrest, ini juga ini nggak rata dudukannya. Ya di belakang sini nih untuk tempat penyimpanan ini cukup memadai lah ya. Ada buat tempat botol minuman di sini, ada sedikit untuk naruh barang-barang kecil di sini, sama kantong di sandaran kursi depan ini. Tapi di sini nggak kayak mobil-mobil zaman sekarang ya. Ini tahun 2017, gadget itu udah menjadi kebutuhan sehari-hari, tapi masih tidak seperti sekarang. Nah, jadi di sini nggak ada colokan ataupun power outlet. Jadi kalau baterai dari gadget kita habis, ya mau nggak mau nyolokin dari depan situ, berebut dengan penumpang lainnya. Mobil ini sudah menggunakan keyless dan smart key. Ini remote-nya. Nah, untuk membukanya, ini dalam posisi terkunci. Cukup meletakkan tangan kita di sini. Nah, maka pintu akan otomatis membuka. Kalau nguncinya bisa dari sini. Atau lewat remote juga bisa. Nih, tinggal tarik. Ya, kita ke jok baris depan. Nah, ini joknya ini enak sekali. Ini cukup besar dan menopang badan saya dengan cukup nyaman gitu. Kita nyalain aja. Nah, ini dia. Langsung nyala, MID-nya warna biru. Ya, cukup keren lah lampu-lampunya ini. Nah, kita cerita dulu deh MID-nya ini. Ini MID-nya ya masih tidak terlalu banyak pilihannya menunya ya, tapi ini cukup lah. Ini ada odometer, trip A, trip B, sisa konsumsi BBM, sama pemakaian BBM rata-rata. Ada suhu atau temperatur udara di luar, ada jam juga, serta ada real time fuel consumption. Ini setirnya, ini berbahan kulit. Di sebelah kanan ini ada menu cruise control, sedangkan yang kiri ini terhubung dengan head unit di sini untuk pengatur audio dan lain-lain. Nah, di sini ada pedal shift juga. Ini tipe RS, jadi ada pedal shift. Kalau yang tipe S itu nggak ada pedal shiftnya. Nah, setirnya ini juga sudah tilt dan teleskopik. Tinggal diatur menurut posisi berkendara kita. Head unitnya, ini head unitnya udah model floating gitu ya. Ini 8 inci. Menu-menunya itu ada media, ada HDMI, ada pun, ada setting. Untuk AC-nya ini sudah auto climate control, single zone, tapi ini sudah panel-panelnya ini udah panel yang pencet-pencet aja. Ini menu-menu juga cukup lengkap. Transmisinya ini CVT, ini masih menggunakan handbrake tarik. Ini untuk penyimpanan ya, Honda Jazz itu selalu memberikan ruang penyimpanan yang cukup banyak ya. Di sini di samping si driver ini ada cup holder di bawah AC ini. Jadi selain bisa untuk menyimpan minuman, karena posisinya di depan ventilasi AC, maka minumannya akan terjaga suhu dinginnya. Di door trim ini juga ada tempat penyimpanan minuman, sama untuk barang-barang kecil. Di bawah dashboard juga ada tempat penyimpanan atau cup holder, sama satu laci penyimpanan yang cukup besar. Ini ada power outlet, cuman harus pakai adapter. Nah, ini di sini juga ada penyimpanan, belum soft opening. Nah, sedangkan bahan di sini ini masih plastik tentu saja. Ini juga plastik. Nah, cuman di bagian sini ini agak empuk. Kita lihat ini, wah ini masih plastikan ini. Sun visornya ini ada cermin tapi nggak ada lampu. Yang sini tidak ada lampu, ada cermin. Lampu cabin kanan kiri, ya itu aja. Spionnya itu masih manual day and night view-nya. Honda Jazz ini emang selalu menjadi favorit di setiap generasinya, dari tahun 2004 sampai tahun 2020, bahkan 2021 ini. Ini bisa dibilang jadi favorit. Kenapa? Karena sejumlah keunggulannya. Selain kabinnya yang cukup lega, ini juga memiliki fleksibilitas yang cukup bagus. Pengaturannya itu enak banget, mau bawa barang banyak, mau penumpangnya banyak atau sedikit, itu enak sekali. Nah, untuk posisi mengemudi ini cukup nyaman, joknya itu enak, setirnya itu enak. Nah, ini suspensinya emang sedikit agak keras, tapi kerasnya itu keras yang moderat, masih cukup nyaman. Dan ini cerita kaki-kaki dulu, ini tahun 2017, kilometernya masih 34.000 km, ya masih cukup bagus lah. Kaki-kaki itu oke, nggak ada suara-suara yang aneh, dan bisa meredam getaran ataupun ketika mobil melewati jalan yang tidak rata. Untuk visibility, Honda Jazz ini memiliki visibility yang bagus
windshield depan ini sangat besar sekali, memberikan kita sudut pandang yang sangat lebar, sangat luas. Jadi kita bisa memantau kondisi di sekitarnya dengan cukup baik. Tapi sayangnya untuk pilar A ini agak mengganggu ya. Ini selain ini tebal, pilar yang tebal, ini juga ada tiang di sini. Ini cukup mengurangi visibilitas di sudut ini. Untuk kekedapan kabin, ya ini mobil harganya di bawah 300 juta. Kekedapan kabinnya itu tidak terlalu bagus, tapi ya nggak buruk-buruk amat. Jadi Honda Jazz ini salah satu yang disukai adalah karena ukurannya yang compact. Ini cukup kecil ya, walaupun kapasitasnya sebenarnya cukup besar. Ini disukai oleh semua kalangan, mulai dari anak muda, ibu-ibu, hingga orang dewasa. Itu yang membuat mobil ini menjadi salah satu mobil favorit dengan nilai penjualan atau angka penjualan yang cukup fantastis. Ukurannya yang compact itu membuat mobil ini juga nyaman digunakan di tengah kota. Jadi dalam kondisi macet pun ini enak, mobil bisa berpindah haluan dengan sangat nyaman sekali. Itu salah satu penyebab mobil ini sangat disukai. Tapi kalaupun mau dipakai keluar kota itu juga tetap nyaman. Saya pernah punya Honda Jazz generasi 2, itu kita pakai ke luar kota, ke Jawa Timur, itu masih cukup nyaman. Harga mobil ini ketika barunya itu sekitar 280-an juta rupiah tahun 2017. Kalau saya salah, silakan dikoreksi. Dan setelah umurnya 4 tahun, itu harga di pasaran mobil bekas itu di kisaran 200 juta rupiah. Jadi dengan harga segini, kita masih mendapatkan mobil yang masih cukup muda, masih tidak ketinggalan zaman, karena apalagi ini tidak ada penerusnya gitu kan. Sedangkan pajaknya per tahun itu di kisaran 4 juta rupiah, tergantung daerahnya. Kebetulan mobil ini juga dijual, ini milik tetangga saya, pedagang mobil. Kalau Anda berminat, misalkan silakan kontak langsung di Instagramnya Aden Mobilindo, atau bisa tulis di kolom komentar, nanti saya kasih nomornya. Untuk tahun 2017, umur 4 tahun, ini kondisinya masih oke semua. Materialnya itu masih oke, elektrikalnya juga masih oke, seperti kaki-kaki itu juga masih oke. Masih usia-usia ekonomis yang tidak terlalu banyak jajan pastinya. Lalu bagaimana performa dari mobil ini? Di atas kertas, ini Honda Jazz ini memiliki power paling tinggi di segmennya atau di kelasnya. Di jalan pun, mobil ini memiliki tenaga yang bisa dibilang cukup besar. Jadi kalau kita ajak untuk berakselerasi itu cukup oke. Oh, ini saya kick down ini. Tuh, mobil melaju dengan kencang. Dan suspensinya itu yang cukup keras tadi, itu bisa meredam manuver-manuver ataupun getaran-getaran ketika mobil melaju dengan kencang ataupun berbelok dengan cukup tajam. Ini jalanan berliku. Jadi mobil ini bisa dibilang cukup fun to drive. Kalau kita suka agak kencang gitu ya, agak agresif nyetirnya, ini masih cukup nyaman, bisa diandalkan. Oh, dipakai manuver kencang seperti ini, putar balik, itu masih oke banget, menyenangkan pokoknya. Oh, pakai jalan berkelok, nah itu enak sekali. Nih, kita muter di bundaran. Wow, handlingnya oke, suspensinya oke. Nilai plus lain dari mobil ini adalah konsumsi BBM-nya itu yang cukup ekonomis. Jadi untuk dalam kota itu bisa sekitar 11 hingga 12 km per liternya. Sedangkan kalau keluar kota itu lebih irit lagi, bisa di kisaran 15 hingga 16 km per liter. Itu sebuah angka yang cukup bagus. Hal itu pula lah yang membuat mobil ini banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia. Dan demikian Sobat Indi, vlog saya kali ini. Jika ada masukan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis dan akan membuat channel ini semakin terus berkembang. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.